guys, aku Dea. Welcome back to my channel. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan semoga kalian suka sama video-video yang aku buat dan kalian nyaman. Hari ini kita akan membahas tentang urban legend lagi. Ya gak beda jauh sih sama video sebelumnya. Tapi hari ini tuh kita akan membahas sebuah urban legend yang berasal dari kota Beijing, yaitu tentang bus 375. Langsung aja ke cerita ya guys. Jadi, konon katanya peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 14 November tahun 1995. Bus bernomor 375 ini berangkat dari terminal Yuan Mingyuan. Dan bus ini juga adalah bus terakhir yang beroperasi pada malam tersebut menuju ke kota Qiangshan. Awal cerita, pada malam itu di dalam bus itu ada seorang supir, seorang kondektur perempuan, dan 4 orang penumpang, yaitu seorang pemuda, wanita tua, dan sepasang kekasih muda. Awalnya mereka kan cuma berempat biasa. Habis itu lalu si supir itu melihat ada 2 bayangan yang lambain tangan. Si supir pun mendekatin mereka. Dan ternyata itu bukan 2 orang, melainkan 3 orang. Itu semuanya laki-laki. Tapi 2 laki-laki itu membuang 1 laki-laki. Jadi kayak kita pas nolongin orang lagi sakit kayak gitu. Terus orangnya itu nunduk, jadi kita tuh nggak bisa lihat wajahnya. Terus tadi kan yang nunduk itu orang yang tengah, jadi kan kita bisa lihat 2 orang lainnya, dan wajah mereka itu pucat. Dan yang aneh itu mereka pakai baju tradisional Cina ala dinasti Qing. Karena mereka pakai pakaian yang aneh, akhirnya penumpang-penumpang di dalam itu pada ketakutan. Dan si konduktor pun menenangkan para penumpangnya. Ya dia bilang kalau gak usah takut. Mungkin mereka itu aktor di wilayah pedalaman dan dia mabuk, jadi dia itu lupa ganti pakaian. Tapi setelah beberapa saat, beberapa pemberhentian, pasangan muda tadi itu langsung turun. Nah, habis itu perjalanan dilanjutkan lagi. Dan saat itu ya suasana cuma sepi, gak ada 1 orang pun yang ngomong, cuma diam semuanya. Dan si wanita tua itu sering banget ngeliatin ke belakang ke arah 3 pria tadi. Dan tiba-tiba wanita tua itu tiba-tiba berdiri dari duduknya. Dia langsung berteriak menuduh kalau pria muda yang penumpang awal tadi itu udah nyuri dompetnya. Si pemuda yang gak terima akhirnya kan saling beradu argumen. Tanpa basa-basi, wanita tua itu langsung membetot gitu, Kak, narik kerah si pemuda itu. Dan dia langsung bilang ke sopir kalau dia ingin diturunkan di pemberhentian selanjutnya bersama dengan pemuda itu untuk menyelesaikan masalahnya di kantor polisi. Akhirnya, pada pemberhentian selanjutnya, wanita tua itu dan pemuda tadi akhirnya diturunkan. Dan wanita tua itu langsung menyeret si pemuda itu keluar, dan dia tuh akhirnya napas lega gitu loh, Kak. Lalu, setelah mereka turun, pemuda itu langsung bertanya pada sang nenek, "Di mana kantor polisinya?" "Tidak ada kantor polisi. Saya baru saja menyelamatkan nyawamu." "Apa? Menyelamatkan nyawaku? Bagaimana maksudnya?" "Ketiga pria tadi adalah hantu. Sejak mereka naik, saya sudah mencurigai mereka. Jadi, saya terus memperhatikan mereka yang duduk di belakang. Angin kencang kebetulan menyelinap dari jendela. Angin tadi menyibak bagian bawah jubah mereka, dan mereka tak punya kaki.
Si pemuda itu kayak nggak percaya gitu. Dia tuh saking ketakutannya sampai keringat dingin. Dan akhirnya mereka berdua melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan menceritakan semua yang dialaminya. Keesokan harinya, bus bernomor 375 itu tidak sampai ke tempat yang dituju bersama dengan sopir dan kondektur wanitanya. Ketika pihak polisi akan menanyai wanita tua dan pemuda itu lagi untuk mencari informasi, tiba-tiba mereka berdua lupa dengan kejadian semalam dan tiba-tiba mereka mengalami gangguan kejiwaan. 2 hari kemudian, pihak polisi akhirnya menemukan bus tersebut dan ternyata bus tersebut tenggelam di sebuah bendungan Miyun yang letaknya 100 km dari tempat tujuan awal yaitu Qiangshan, dan ditemukan 3 mayat. Dan 3 mayat tadi itu kondisinya tuh udah membusuk gitu, yaitu 1 orang sopir, 1 kondektur wanita, dan 1 lagi seorang pria yang belum teridentifikasi. Ada 3 kejanggalan dalam kasus ini. Yang pertama, bis tersebut tidak memiliki bahan bakar yang cukup, apalagi untuk pergi ke bendungan Miyun yang jaraknya sangat jauh. Dan ketika polisi mengecek ke tangki itu isinya bukan bahan bakar, melainkan darah. Kejanggalan yang kedua yaitu meski ditemukan 2 hari kemudian, tapi itu pembusukan mayatnya itu cepet banget kayak itu, kayak di luar logika. Harusnya itu proses pembusukannya itu tidak secepat itu. Dan kejanggalan yang ketiga yaitu ketika polisi kayak melihat di CCTV yang diletakkan di setiap pintu masuk bendungan Miyun tuh tidak ada bus 375. Lalu bagaimana bus 375 bisa masuk tanpa ketahuan CCTV? Sampai sekarang, apa yang sebenarnya terjadi dengan bus bernomor 375 itu belum diketahui. Dan cerita berakhir sampai di sana. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.